فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk ke prinsip yang keempat. Jadi qala syaikhna faqahullahu ta'ala al-babus sabi', bab yang ketujuh, haqiqatul ilmi wal ulama, hakikat ilmu dan ulama. Qala al-mu'allif rahimahullah al-aslur rabi', prinsip yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha, penjelasan apa itu ilmu dan siapakah ulama, dan apa itu fiqh dan siapakah fuqaha. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan tentang orang yang menyerupakan diri dengan mereka tetapi dia tidak termasuk dari mereka. Wa qad bayyana Allahu hadzal asla fi awal suratil Baqarah. Allah telah menjelaskan prinsip ini di awal surat Al-Baqarah min qawlihi, sejak dari firman-Nya, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah kenikmatanku yang aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan tunaikanlah perjanjian denganku, niscaya aku akan menunaikan perjanjianku dengan kalian. Ini di surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 ila qaulihi, sampai pada firman Allah Ta'ala, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israel, ingatlah kenikmatanku yang aku karuniakan kepada kalian, dan bahwasanya aku telah mengutamakan kalian terhadap alam semesta. Ini di ayat yang ke-47. Jadi ini ada kurang lebih berapa? Ada 8 ayat semuanya. Ini alal khilaf, di sebagian naskah ada perubahan-perubahan, tetapi kita ambil apa yang paling nampak dari beberapa naskah, wallahu a'lam. Wa yaziduhu wuduha, dan yang lebih menjelaskan lagi, menambahi kejelasan lagi terhadap apa itu hakikat ilmu dan ulama, ma sharahat bihi sunnah fi hadzal kalam, yaitu yang telah disebutkan secara terang-terangan oleh as-sunnah tentang pembahasan ini, al-kathiril bayyinil wadih, ucapan yang banyak di dalam as-sunnah yang jelas dan terang, lil amil balid, untuk orang yang awam yang bodoh. Kalau dia membaca hadis-hadis yang sahih tentang masalah ini, pahamlah dia siapa itu ulama yang sebenarnya. Tsumma shara hadza aghrab al-asya', kemudian jadilah perkara ini perkara yang paling asing. Orang tidak lagi tahu siapakah ulama yang sebenarnya dan siapakah yang sekedar pandai bicara tetapi bukan ulama. Wa shara ilmu wal fiqhu huwal bid'ah wad dhalalah, dan jadilah ilmu dan fikih itu adalah kebid'ahan dan kesesatan. Itu yang dilihat orang sebagai ilmu dan fikih, justru penuh dengan kerusakan. Wa khiyaru ma indahum, dan perkara terbaik yang ada di sisi mereka adalah labsul haqqi bil batil, yaitu mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Atau labs karena maknanya adalah khalat, yaitu mencampurkan. Ataukah labs maksudnya adalah tatarutiyah, menutupi kebenaran dengan kebatilan. Wa shara ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'alal khalq, dan jadilah ilmu yang Allah wajibkan kepada para makhluk, wa madahahu, dan ilmu yang dia puji itu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun, tidak diucapkan kecuali oleh orang yang munafik atau orang yang gila menurut pandangan manusia. Wa shara man ankarahu wa adah, dan jadilah orang yang mengingkari orang yang menyampaikan kebaikan tadi dan memusuhi orang yang menyampaikan kebenaran tadi. Wa sannafa fit tahdziri minhu, dan menulis kitab memperingatkan umat dari orang yang membawa kebenaran tadi. Wa nahyi anhu, menulis kitab yang berisi larangan terhadap
orang tadi huwal faqihal alim. Jadilah dia itu orang yang faqih dan alim menurut pandangan manusia. Kondisi terbalik-balik sekarang. Asyara fi tawfiqillahi wahdah. Qauluhu rahimahullah, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha. Penjelasan apa itu ilmu dan siapakah ulama, apa itu fiqh dan siapakah fuqaha. Berarti kita akan masuk satu persatu. Famahiyatul ilm, berarti hakikat ilmu, mahiyah hakikatnya itu apa? Ma'rifatus syai' ala haqiqatihi, yaitu pengetahuan kita terhadap suatu perkara sesuai dengan hakikatnya. Kalau api ya panas dengan bentuk yang ma'ruf itu, kalau air ya yaitu basah dengan bentuk yang kita tahu. Itulah ilmu tentang suatu perkara sesuai dengan hakikat benda tersebut. Ma'al yaqini wal jazm, disertai dengan keyakinan, bukan masih dugaan, wal jazm, kepastian, bukan masih goncang-goncang. Inilah yang namanya ilmu. Makanya qala Raghib rahimahullah, al-ilmu idrakus syai' bihaqiqatih. Ilmu adalah pengetahuan kita terhadap suatu perkara sesuai dengan hakikatnya. Selesai dari mufradat gharibil Quran. Sengaja kita mendatangkan definisi ilmu dari para ulama tersebut. Karena apa? Kita lebih suka mengambil dari yang lebih tinggi dari para ulama zaman sekarang. Walaupun zaman sekarang juga ilmu mereka bagus-bagus, tetapi kita usahakan mencari yang lebih tinggi dari kalangan salaf atau yang setelah mereka dari orang-orang yang terdahulu juga. Wa qala al-Imam Abdul Latif ibnu Abdurrahman al-Syaikh rahimahullah, wal ilmu itu apa? Ma'rifatul huda bidalilih, pengetahuan terhadap suatu petunjuk dengan dalilnya. Wa idrakul hukmi ala ma huwa alaih, dan pengetahuan terhadap suatu hukum sesuai dengan kenyataannya. Ala ma huwa alaih, sesuai dengan kenyataannya. Fi nafsil amr, di dalam hakikatnya. Laisa illa, enggak ada kecuali ini. Walaupun definisi ilmu yang disebutkan Syekh Utsaimin juga bagus. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, pengetahuan terhadap suatu perkara sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Ini definisi bagus dari Syekh Utsaimin. Tapi kita usahakan mencari yang lebih tinggi selama masih memungkinkan. Baik, selesai dari kitab Uyunir Rasail. Wal muradu bil ilmi, dan yang dimaksudkan dengan ilmu fi itlaqil Qur'ani wa sunnah, di dalam pengucapan Al-Quran dan Sunnah, huwa al-ilmu syar'i, dia itu adalah ilmu syariah. Wa huwa a'la anwa'il ulum, dan dia itu adalah jenis ilmu yang tertinggi. Kenapa? Terkait dengan apa? Perkara yang tertinggi juga. Li'annahu yaduru haula asrafil umur, karena ilmu tersebut beredar di seputar perkara-perkara yang paling mulia. Wahia, apa itu? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dini. Pengetahuan kita tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Baik. Wa syaraful ilmi fi syarafil ma'lum, dan kemuliaan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan objek yang diketahui. Semakin bagus objek yang diketahui, maka semakin bagus ilmu tentang masalah ini. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, asrafu anna syarafal ilm tabi'un li syarafi ma'lumih. Setelah menyebutkan beberapa perkara, beliau menyatakan bahwasanya kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan objek yang diketahuinya. Maka ilmu masalah apa? Masalah pertukangan itu bagus, masalah kesehatan itu juga bagus, masalah ketentaraan itu juga bagus. Tetapi apa? Semakin tinggi derajat objek yang dipelajari, semakin tinggi pula derajat ilmunya. Jelas yang paling tinggi adalah apa? Mengenal nama dan sifat Allah, yang untuk itulah kita diciptakan. Mengenal bagaimana cara beribadah yang benar. Tentunya ini adalah ilmu yang tertinggi. Baik, selesai dari miftah dari sa'adah. Wala yumkinu an yablughal 'abdu hadzal ilma syar'i, dan tidak mungkin sang hamba itu mencapai ilmu syariah ini illa bidalilin minal kitabi was sunnah ala fahmi salaf, kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman dari para salaf. Tidak semata-mata dengan mimpi, tidak semata-mata dengan akal atau perasaan, tetapi dengan dalil-dalil yang diajarkan oleh
orang-orang yang menyaksikan sendiri kedatangan wahyu tersebut kepada Rasulullah dan mendengar pengajaran Rasulullah SAW dan seterusnya. Oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wal ilmul a'la indahum, ilmu yang tertinggi menurut para ulama, ilmu din, yaitu ilmu tentang agama, alladzi la yajuzu li ahadin al-kalamu bi ghairi ma anzalallahu fi kutubih, yang mana tidak boleh bagi seorang pun untuk berbicara tanpa dalil yang Allah turunkan di dalam kitab-kitabnya, wa ala alsinati anbiya'ih, dan melalui lisan-lisan para nabinya salawatullahi alaihim ajma'in, nassan wa makna, secara nas dan juga secara maknanya. Harus dikatakan ilmu agama itu diambil dari apa? Dari wahyu Allah Ta'ala, karena agama ini datang dari Allah Ta'ala. Wa nahnu ala yakin, dan kami ada di atas keyakinan, mimma ja'a nabiyuna sallallahu alaihi wasallam an rabbi azza wa jalla, dari apa yang datang dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, yaitu beliau menyampaikan ilmu ini sumbernya adalah dari Allah melalui siapa? Sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, kepada Allah Ta'ala. Maksudnya sumbernya adalah dari Allah Ta'ala. Wasannahu li ummatihi min hikmatih, dan apa yang beliau sunnahkan untuk umatnya ini dari apa? Dari hikmahnya. Hikmah tentunya ya tadi itu, yaitu sunnah. Hikmah memiliki beberapa makna, dan secara umum yang namanya hikmah adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab, Ibnu Hajar rahimahullah, isabatul haq, yaitu kesesuaian dengan kebenaran. Dan tidak mungkin kita mendapatkan kebenaran kecuali kalau kita ikut dalil dari Allah dan Rasulnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, al-haqqu min rabbikum, al-haqqu min rabbik, bahwasanya kebenaran itu datang dari Rabbmu. Falladhi ja'a bihil Qur'an hudan linnas, maka apa yang dibawa oleh Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatun minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan dan keterangan dari petunjuk tadi, dan sekaligus sebagai pembeda. Jadi Al-Quran datang sebagai petunjuk. Dan juga Al-Quran itu menerangkan beberapa lafaz di dalam ayat-ayat yang lain yang belum jelas. Jadi ayat satu sama lain saling menjelaskan. Demikian pula sunnah saling menjelaskan satu sama lain. Syifa'un wa rahmatun lil mu'minin, dia itu adalah obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Atahullahu al-hukma wan nubuwah, Allah memberikan kepada Rasulnya al-hukm. Al-hukm yaitu apa? Kemampuan untuk menghukumi, dan juga kenabian. Ini semua dimiliki oleh Rasulullah SAW. Fakana dzalika yutla fi buyutih, maka yang demikian itu dibacakan di rumah-rumah beliau. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kunna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Nasihat Allah Ta'ala kepada para istri Nabi. Jadi wanita juga tidak ketinggalan untuk menuntut ilmu, karena semuanya juga perlu untuk selamat dari neraka dan masuk ke surga, perlu ilmu. Dan ingatlah wahai para istri Rasul, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa apa? Yaitu ayat-ayat Allah dan al-hikmah, yaitu sunnah. Maka Rasulullah SAW juga mengajari istri-istri beliau di rumah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan bimbingan sunnah dan sebagainya tadi. Yaitu Al-Quran wa sunnah. Allah Ta'ala menginginkan yang dimaksud adalah apa? Al-Quran dan sunnah ila akhirih. Ini menunjukkan bahwasanya sumber ilmu syariah adalah apa yang didatangkan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selesai dari Jami' Bayanil Ilm. Wa min ajli dzalik, karena itulah qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa itu ilmu? Wal ilmu huwa ma ba'atsallahu bihi rasulah. Ilmu itu adalah wahyu yang dengannya Allah mengutus Rasulnya. Wahwa sultan, dan itulah yang dinamakan sebagai sultan. Ilmu adalah kekuasaan. Maksudnya adalah apa? Ilmu itu adalah hujjah, argumentasi yang menunjukkan orang-orang yang di hatinya masih ada kecintaan kepada kebenaran. Istilahnya adalah sultan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bi ghairi sultanin atahum. Sesungguhnya orang-orang yang
mengajak berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Sultan maksudnya di sini adalah al-ilmu. Kenapa? Karena memang kekuatannya jauh lebih tinggi daripada kekuasaan api dan besi. Makanya kalau orang mengucapkan dengan dalil yang kuat, maka orang-orang akan tunduk. Hatinya itu akan tunduk. Kalaupun sebagian menentang, tetapi tetap hatinya, di dalam hatinya dia mengakui inilah yang benar. Itulah dikatakan, kenapa ilmu dikatakan sultan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di Misbah Darus Sa'adah. Kemudian kita lanjutkan kalam Syekhul Islam, "Faman takallama fid dini bi ghairi ma ba'atha Allahu bihi rasulah." Maka barang siapa berbicara di dalam agama ini atau tentang agama ini tanpa wahyu yang Allah mengutus dengannya Rasulnya, kana mutakalliman bi ghairi ilm. Berarti dia itu telah berbicara tanpa ilmu. Makanya walaupun dia adalah dai yang terkenal atau dia adalah dianggap sebagai orator yang hebat, tetapi kalau pembicaraannya tidak didukung oleh Al-Quran wa Sunnah, maka sebenarnya dia itu bicara tanpa ilmu. Semoga dari Majmu'ul Fatawa. Wa qad azzama Allahu sya'nal ilm fi kitabih. Dan sungguh Allah telah mengagungkan nilai ilmu di dalam kitabnya. Faqal wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Rasulullah, wahai Rabbku tambahilah saya ilmu. Diperintahkan bukan untuk minta tambahan harta atau tambahan umur, tetapi apa? Tambahan ilmu, menunjukkan keutamaan masalah ini. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-wajhus tsamina asyar, sisi yang ke-18 tentang keutamaan ilmu, annahu subhanahu amara nabiyah, bahwasanya Allah yang Maha Suci memerintahkan nabinya an yas'alahu mazidal ilm, untuk memohon kepadanya tambahan ilmu. Summa zakarul ayat, kemudian beliau menyebutkan ayat ini. Wa kafa bihada syarafan lil ilm. Cukuplah ini sebagai kemuliaan bagi ilmu. An amara nabiyahu an yas'alahu mazid minhu. Bahwasanya Allah memerintahkan nabinya untuk mohon tambahan dari ilmu tadi. Tambahan ilmu. Baik, ini sisi yang pertama. Selesai dari Misbah Darus Sa'adah. Wa rafa'allahu darajata dzil ilm. Dan Allah telah mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu. Faqal yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Agar Allah itu, makanya kita baca yarfa'i karena dia adalah jawabul amr. Agar Allah itu mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu itu beberapa derajat. Takdirnya apa? Takdirnya adalah untuk orang yang beriman darajat dan orang yang diberi ilmu darajat. Itulah takdirnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirun. Menunjukkan apa? Derajat ilmu lebih tinggi daripada sekedar derajat iman. Tentunya yang dimaksud ilmu adalah seperti yang akan dibahas nanti. Bukan ilmu yang dimiliki oleh orang Yahudi, ilmu yang tidak bermanfaat. Baik. Wa azzamallahu ta'ala wa azzama ta'ala sya'nal alim ala jahil. Dan Allah mengagungkan derajat orang yang berilmu di atas orang yang bodoh. Baik, kita masih menyebutkan beberapa dalil yang diisyaratkan oleh sang penulis. Masalah apa itu? Hakikat ilmu dan ulama. Faqala Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tentunya jawabannya jelas, tidak sama. Hanyalah yang sadar adalah orang-orang yang memiliki mata hati. Yaitu apa? Dia paham. Berarti di sini Allah Ta'ala mengisyaratkan agar kita menjadi orang yang berilmu, bukan orang yang tidak berilmu. Sekedar anjing saja, manakala dia itu diberi ilmu sebagaimana disebutkan masih di awal-awal surat Al-Maidah itu, maka nilainya ditinggikan. Tangkapan dia dimuliakan. Beda dengan apa? Kalau tangkapan itu dari anjing yang tidak berilmu, maka dianggap dia adalah apa? Adalah bangkai kalau sudah mati. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ilmu itu ketika diberikan kepada makhluk yang rendah saja, maka dia akan mengangkat derajat makhluk tersebut dengan derajat yang sangat tinggi. Makanya seperti disebutkan di dalam kitab Al-Jami' Akhlaqir Rawi dan yang lain-lain tentang apa? Tentang Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, murid Ibnu Abbas, bahwasanya beliau adalah hamba sahaya hitam dan cacat,
dan juga pendek dan seterusnya. Betul-betul sangat buruk sifat-sifat zahirnya. Tetapi apa? Tetapi para ulama Bani Umayyah mereka sangat memuliakan Atha bin Abi Rabah. Beliau duduk di atas ranjangnya, di atas tilam, sementara Sulaiman bin Abdul Malik dan para bangsawan yang lain duduk di bawah, mengajarkan masalah manasik haji dan lain-lain. Nah, kemudian setelah selesai daras mereka pulang. Kemudian Sulaiman mengatakan, wahai anakku, jangan sampai engkau lupa kedudukan kita di hadapan Atha ini. Bagaimana Allah mengangkat derajat dia setinggi-tingginya sementara kita di bawah. Maka jangan sampai kamu melupakan keutamaan ilmu. Ini bagus karena Sulaiman memang dia adalah khalifah yang bagus dan dia yang nanti memilih Umar bin Abdul Aziz. Baik. Wa nassa subhanahu anna ulama humul ladzina ya'qiluna al-amsal. Dan Allah yang Maha Suci telah menetapkan bahwasanya para ulama mereka itulah yang memahami permisalan-permisalan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan permisalan-permisalan tadi kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Alimun jamak dari alim. Kita lihat di sini permisalan yang ada di dalam Al-Quran Allah buat untuk siapa? Linnas, untuk semuanya. Tetapi yang memahami hanyalah para ulama. Makanya bagus sekali kalau permisalan dalam Al-Quran itu dikumpulkan. Sebagaimana ini telah dilakukan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab yang tipis tetapi luar biasa bagus pembahasannya, judulnya adalah Amsalul Quran. Menunjukkan benar-benar luar biasa apa yang beliau miliki dari ilmu Al-Quran itu. Baik. Wa dzakara anna ahlal ilm humul ladzina lam yaghtarru bi zahrafid dunya. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan bahwasanya para ulama mereka itulah yang tidak tertipu dengan perhiasan dunia. Wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Ketika Bani Israel itu tertipu dengan perhiasan-perhiasan yang dibawa oleh siapa? Kelanjutannya. Oleh siapa? Kisah siapa ini dalam surat Al-Qasas? Di akhir-akhir Al-Qasas ya, Qarun. Ketika mereka mengatakan ya laitana mislama utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Oh, seandainya kami itu mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada Qarun, sungguh dia telah memiliki bagian yang besar. Kunci-kuncinya saja dipikul oleh sekelompok orang yang besar dalam keadaan apa payah. Bagaimana isinya? Ternyata apa? Ternyata dalam kondisi yang fitnah yang luar biasa semacam itu yang menyihir mata, Allah Ta'ala menampilkan para ulama. Allah Ta'ala menyebutkan dengan sifatnya. Dan orang-orang yang diberi ilmu mengatakan, celaka kalian. Ini peringatan, bukan mendoakan kejelekan. Peringatan, kalian akan celaka kalau kalian melanjutkan apa yang menipu kalian ini. Sawabullahi khair. Bahwasanya pahala dari Allah itu lebih baik. Liman amana wa amila sholihah. Bagi orang yang beramal, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak ada yang mendapatkan itu kecuali orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran, maka dia akan mendapatkan pahala yang kekal dan kekayaan yang luar biasa. Kalau dia sabar menghadapi ujian yang menimpa di depan matanya itu. Apa gunanya mengikuti Qarun yang kaya raya kalau dia sendiri adalah kafir, si Qarun itu. Dan kalau begitu Qarun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Maka hendaknya orang yang telah diberi Allah anugerah berupa ilmu dan anugerah berupa keimanan, hendaknya dia setia di atas amal soleh walaupun hartanya itu tidak seberapa, dan jangan tertipu dengan perhiasan yang di depan mata yang ditampilkan oleh orang-orang musyrikun untuk mengajak kita mengikuti jalan mereka. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.